kiri kanan, nggak boleh lenggok kiri lenggok kanan ya. Posisinya tegak. Paham? Kita mulai nanti lanjutnya ya.
video dan komen video. Selanjutnya, nah, lihat ada gambar di situ. Ada gambar, perhatikan di depan. Ada gambar? Ada. Satu gambar. Di sini ada tulisan Arabnya, bacaannya Nuh, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dilambangkan dengan tulisan Arab itu. Satu, menelaah siapakah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam melalui biografi Nabi Nuh alaihissalam. Siapa Nabi Nuh alaihissalam? Nah, terus yang kedua, dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Itu materi kita hari ini, dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang ketiga, contoh sikap sabar dan kerja keras seperti teladan Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai sikap sabar dan kerja keras, dan itu yang harus kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini materi kita yang pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mulai masuk di materinya, gua aja bernyanyi dulu. Mau ada bernyanyi? Mau. Mau sambil duduk atau berdiri? Duduk. Duduk. Oke, duduk. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Ini syairnya yang bakal kita ucapkan untuk bernyanyi. Nadanya kita memakai nada Allahul Kafi. Tahu nada lagu Allahul Kafi? Tahu. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Nah, syairnya kita ganti yang ini. Ya? Sama-sama kita nyanyinya. Sebelum mulai nyanyi, contoh dulu. Kalau ibu contohkan, baru kalian mengikuti bareng-bareng nanti sama ibu. Paham? Paham. Dengarkan ibu dulu ya. Inilah kisah-kisah Nabi Nuh, nabi ketiga, sabar dan patuh. Lami ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Teman-teman ayah semua, kerja keras janganlah lupa. Sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Bisa? Nah, nadanya jangan lupa, syairnya kita lihat di layar. Oke? Mulai? Siap? 1, 2, 3. Inilah kisah-kisah Nabi Nuh, nabi ketiga, sabar dan patuh. Lami ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Teman-teman ayo semua, kerja keras janganlah lupa. Sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi udah semangat? Udah berdoa? Udah nyanyi lagu Indonesia Raya, dan kita udah nyanyi tentang kisah Nabi Nuh. Ini juga dipahami, dihafalkan lagunya karena syair ini juga materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sikap sabar dan kerja keras teladan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum mulai masuk materinya, ibu tanya dulu, siapakah Nabi Nuh alaihissalam? Ayo, siapa yang tahu Nabi Nuh alaihissalam? Katakan, Nisa. Nabi utusan Allah. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Nabi utusan Allah. Terus siapa lagi yang tahu? Ayo, Nabi apa? Siapa yang tahu Nabi Nuh? Iya, Rangga. Orang laki-laki. Benar, Nabi seorang laki-laki. Baiklah, itulah dari teman kalian ya. Sebelum kita masuk materi, paham dan mengerti siapa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini, aku tahu siapa Nabi Nuh alaihissalam. Tadi ada temannya beberapa orang yang menjawab ya. Ayo membaca bersama. Perhatikan ke depan. Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Ayah Nabi Nuh alaihissalam bernama Lami. Ada kan di lagu tadi? Ada. Ingatkan ayahnya bernama Lami. Dan Nabi Nuh alaihissalam utusan Allah. Benar kata temannya, utusan Allah. Rasul utusan Allah. Dan Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi ketiga. Nabi ketiga, Nabi Adam, Idris dan Nuh. Nabi kita yang wajib kita iman ada 25, dan Nabi Nuh nabi ketiga. Nabi satu siapa?
dari perilaku terpuji. Perilaku yang buruk itu tercela. Perilaku yang tidak baik. Nah, terus begitu pula kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka yang menyembah berhala. Menyembah berhala adalah menyembah selain menyembah Allah. Kita umat Islam menyembah apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, umatnya Nabi Nuh ini menyembah berhala, menyembah patung. Tahu enggak patung? Yang kalau kita lihat di jalan ada patung, patung besar, patung kecil, itu dibuat untuk disembah. Itulah kaum Nabi Nuh. Nah, berbuat zalim, berbuat buruk, semena-mena terhadap sesama, itu berbuat zalim. Sombong, tahu sombong? Tahu. Nah, itu perbuatan yang tidak baik juga, sombong. Dan sewenang-wenang, bahasa kita sekendaknya, guys. Nah, jadi kaum Nabi Nuh itu adalah kaum yang menyembah berhala, berbuat zalim, sombong, dan sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka ke jalan yang benar. Mereka diajak menyembah Allah dan beramal soleh. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengajak para kaumnya yang menyembah berhala, yang menyembah patung tadi, untuk menyembah Allah, kembali menyembah Allah. Itulah ajaran Islam, kembali menyembah Allah. Dan beramal saleh itu berbuat baik, tinggalkan sikap sombong, tinggalkan sewenang-wenang. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan mengajak kaumnya yang menyembah berhala dan berbuat sombong itu untuk ke jalan yang benar, menyembah Allah lagi dan tidak berbuat zalim, tidak berbuat jahat dan tidak berperilaku tercela. Itu Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah ya. Dengan dakwah demikian terus. Namun ya, kaumnya tidak peduli, pengikutnya kaumnya deh. Kaumnya tidak peduli dan malah menghinanya. Nabi Nuh dihina. Ya, mereka tidak peduli dengan ajakan Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh tapi tetap bersabar. Itu sifat Nabi Nuh. Bersabar. Walaupun dihina, kaumnya tidak mau mengikuti ajarannya, Nabi Nuh tetap sabar. Itu sifat Nabi Nuh. Sabar dan terus
Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal. Kemudian mereka menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak mempedulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda seluruh bumi yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, beliau melihat putranya, Kan'an, yang berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya itu. Namun Kan'an ternyata masih keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang tersisa
karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kanaan. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir berangsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera kapal raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
benar salah. Nah, sampaikan secara bergantian nanti di geografikan kepada teman. Jadi kerjasama kalian berdua boleh diskusikan sebangku tentang tabel yang untuk diisi di KPD itu benar atau salah. Misal pernyataan 1, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Idris. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah itu hasil diskusi kalian sebangku. Oke, paham? Itu bukan hanya lisan, nanti kita menuliskannya di kertas ini. Ibu akan membagikan ini, ya. Kalian buat nama berdua anggota ya, berdua kan sebangku. Nah, ini berdua buat jawabannya diisi. Terus isiannya harus sama. Kalau yang teman sebelahnya isinya benar, teman sebelahnya isinya sama, berarti diskusinya tak jalan. Harus sama. Kalau yang satunya benar, berarti yang sebelahnya teman anggota satunya juga persepsinya harus benar pernyataan tersebut. Paham tak? Nah, silakan isi di sini. Nanti buat nama dan kita akan mengumpulkan hasil kalian. Bagikan ya. Satu kertas ini untuk satu kelompok. Jadi diskusikan jawabnya berdua. Pernyataan tersebut benar atau salah. Perhatikan, yang di layar itu ada salahnya. Ayo nak, perhatikan. Namanya buat berdua. Buat namanya. Berdua ya, nama kamu betul. Di sini ya, nama ya. Ya, jawabannya satu. Yo, nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Nih,
lalu. Nah, ini teladan Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang utusan Allah, laki-laki utusan Allah yang sabar dan kerja keras. Itulah teladan yang bisa kita ambil, yaitu bersikap sabar. Maka sabar dalam kehidupan sehari-hari harus sering kita lakukan, ya, sering kita laksanakan. Nah, aku sabar dalam belajar. Misal nih, susahnya tuh soalnya, susah jawabnya, marah-marah, sampai adu
kalau dia tidak bisa pun, tapi dia tetap berusaha mengerjakannya sampai selesai apa yang dikerjakannya. Itu contoh kerja keras. Anak yang rajin, belajar kerja keras. Paham dari dua gambar itu? Paham? Ada yang ingin tanyakan tidak? Tidak. Kita sekarang kita lanjut. Dari selanjutnya. Selesai ya materi kita. Penutup. Baiklah, ibu simpulkan dulu. Tadi kita sudah nonton video. Tadi sudah kita mengisi APD benar salah. Dan yang ketiga tadi kita sudah menunjukkan contoh yang mana sikap sabar dan mana sikap kerja keras. Kesimpulan kita pada hari ini kita belajar materi 45 tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah sikap satu, sikap apa? Sabar. Yang kedua sikap kerja keras. Contoh sabar dalam di sekolah sebagai seorang pelajar, kita harus belajar yang rajin untuk menggapai cita-cita kita. Jadi pegawai yang teladan. Ya, Dika tadi bilang jadi pegawai. Ada yang mau jadi dokter? Iya, jadi dokter, pintar. Jadi dokter juga harus cerdas, banyak belajar. Ya, jadi kita harus kerja keras dan sabar. Tidak semudah menggapai cita-cita itu seperti balikan telapak tangan. Tidak mudah. Pasti ada halangannya, ada cobaannya, ujiannya. Maka dengan demikian kita harus bersabar untuk menghadapi cobaan. Jangan tinggalkan sholat, karena Allah bersama orang-orang yang sholat dan sabar. Ya. Terus kedua, jangan lupa beramal soleh di rumah, diimplementasikan di rumah. Kita di rumah bukan hanya belajar seperti di sekolah gini, kita di rumah mempraktekannya. Salah satunya dengan orang tua, patuh, ya, sabar, kerja keras, bantu kerjaan orang tua di rumah. Terus belajar, banyak belajar daripada bermain. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini, semoga pelajaran kita hari ini di rumah masih bisa diingat dan diulangi lagi belajar di rumah. Jangan langsung main, ya. Diulangi lagi. Kalau tak sempat diulangi siang ini, ulangi di rumah pada malam hari. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Evaluasi adalah soal kita di akhir materi kita. Ibu bagikan ini ya. Ibu bagikan tugasnya. Silakan dikerjakan. Nah, ini mandiri nak ya. Tidak individu loh. Ini satu orang satu tugas. Jadi mengisinya sendiri-sendiri, tak boleh saling contek. Ya. Yang diisi, perhatikan nak, yang diisi pilihan ganda ya. Pilihan gandanya saja nomor 1 sampai 10 dengan cara silang. Silang salah satu pilihan kalian, A, B atau C. Paham? Bagikan namanya. Kelasnya sudah ada kelas 2, silakan tulis nama saja. Nama kamu ya. Ayo, satu orang satu. Tidak boleh secontekan. Contoh tadi yang kita implementasikan adalah sikap kerja keras. Kalau kerja keras sendiri-sendiri nak. Tidak boleh nyontek, tidak lemahnya baik kata kawan tuh. Jadi kerja keras, jawab dengan baik, dengan benar yang pastinya. 10 soal. Ya. Oh, tak usah. Yang pilihan ganda saja. Yang pilihan ganda saja ya. Dari siapa ya? Kecil loh. Nama di atasnya. Diisi, dibaca benar-benar. 10
cuek, tidak dipedulikan, tidak dihiraukan.